warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Udah sarapan semuanya? Udah semangat ya untuk belajarnya? Oke, masih ingat yang dia tadi? Coba ya. Apa kabar semuanya? Baik, sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk salam. Baca salam. Jaga tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini, siang ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ini nampak semuanya gambarnya? Kita lihat videonya, perhatikan baik-baik. Nanti setelah kita melihat video, Ibu ada bikin soalnya. Jadi nanti kita bikin berkelompok. Nah, kelompok-kelompoknya kan udah dibuat. Nanti Ibu kasih kertasnya satu-satu untuk mengisinya ya. Ngerjainnya per kelompok ya. Kita tengok dulu video ini. Pertama enak. Memang ada suaranya? Nah, sekarang Ibu jelasin ulang ya dari video ini. Jadi di tumbuhan itu ada dia berbagai jenisnya. Yang pertama itu bunga. Nah, bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada biji. Jadi nanti habis dia ke bunga, dia nanti akan menjadi biji. Lanjut setelah itu ke daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Daun terdiri dari tangkai daun dan helai daun. Tahu kan mana yang tangkai daun, mana yang helai daun? Nah, tangkai daun itu dia yang kayak akar tadi tuh, yang serat-seratnya ini. Nah, kalau helai daun itu yang daunnya itu yang kayak yang warna hijaunya itu. Tahu kan? Nah, kemudian kita ke buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta sebagai cadangan makanan untuk biji berkecambah. Kemudian kita ke biji. Biji adalah alat perkembangbiakan tumbuhan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada puting. Nah, kalau bunga itu, dia bunganya itu ada dianya
dia menjadi tumbuhan. Makanya tumbuhan bisa berkembang. Iya. Kemudian kita ke batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang juga berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, buah, serta mengedarkan mineral dan air serta zat makanan. Yang terakhir adalah akar. Sudah pada tahu akar kayak mana bentuknya? Nah, akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Akar berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jadi kalau misalnya akarnya tercabut atau apa, makanya tumbuhannya akan mati karena tidak ada yang mengokohkan tumbuhannya, nggak ada yang menguatkan tumbuhannya. Makanya makin besar akarnya, makin besar juga pohonnya. Nah, akar juga berfungsi sebagai menyerap zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan tumbuhan untuk membuat makanan. Akar, ada yang tahu nggak ubi-ubian? Nah, ubi juga itu dianya dari akar, tapi akarnya bisa menjadi makanan. Nah, kita ini bikin kelompok, nanti anak-anak ibu sekalian menjawabnya. Setelah itu nanti satu persatu untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, nih Bu, bagikan lembar kerjanya ya. Ditulis nama bagiannya dan kerjanya masing-masing. Udah ngerti sampai di sini? Ada yang perlu dijelasin? Udah ngerti? Dikerjain ya. Waktunya 10 menit. Ayo. Banyak tanya tuh. Biji. Batangnya tempat daun bunga tuh. Daun. Evan. Ada bunga. Itu biji nggak pakai H. Biji, mana ada biji? Tengok dulu mukanya. Tengok dulu mukanya. Hari ini kita presentasikan satu persatu ya.
suaranya bilang. Sebagai tempat biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terdiri akibat penumpukan antara serbuk dan besi. Akar untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Batang sebagai alat menangkap dan menangkap berdiri tumbuhan. Yang kuat ya, Mbak, katakan. Diam semuanya, biar dengar. Gambar bagian tumbuhan bunga. Fungsi bagian tumbuhan sebagai alat perkembangan Perkembangbiakan. dikembangbiakan generatif untuk menarik burung, serangga maupun lebah agar hinggap dan melakukan penyerbukan daun sebagai tempat Fotosintesis. pada pagi hari. Buah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan sebagai tempat biji. Biji merupakan hasil dari perbuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putih. Akar sebagai alat penyerap air dari dalam Tanah. tanah. Batang. Batang sebagai alat mengumpul dan menangkap berdirinya tumbuhan. Kewenangannya mana? Bagian selanjutnya pelabuhan juga apa? Nama bagian tumbuhan. Nama bagian tumbuhan. Yang lain suaranya diam, jadi kawan yang di depan membaca kedengaran. Suaranya. Suaranya dan hasilnya bagus-bagus semua. Kesimpulan, pada pembelajaran kali ini Suaranya. adalah tumbuhan banyak sekali bermanfaat untuk kehidupan kita, apalagi untuk kita yang manusia. Karena tumbuhan itu manfaatnya untuk makanan. Kalau nggak ada tumbuhan kita nggak bisa makan kan, nggak bisa makan sayur-sayuran, buah-buahan, ya kan. Makanya tumbuhan bermanfaat bagi makanan. Terus tumbuhan juga bermanfaat bagi kita jika menyerap oksigen. Lalu tumbuhan juga bisa mencegah terjadinya apa? Tanah longsor, gempa, tsunami. Makanya kita harus merawat dan melestarikan tumbuhan.
Kalian yang bandel ya, muka kalian dua ibu nampakkan. Pembelajaran hari ini kita tutup sampai di sini. Doa, doa, doa. Oke, kita tunjuk satu orang untuk memimpin doa belajar ya. Selesai lah. Doa selesai belajar. Ketuanya dari Siap lah, siap gerak. Duduk aja, duduk. Siapkan. ya, Kak. Doanya mana kita Membaca.